Manfaatnya mungkin yang pertama itu teman soleh, yang kedua itu bisa belajar Islam lebih baik lagi. Ternyata kalau misalnya kita lebih dalam lagi, banyak hal-hal yang kita nggak didapetin di hal yang di luar di Islam itu. Halo KM Utama, selamat datang lagi di Podcast Utama. Di podcast kali ini, saya Farisha sebagai host akan berbincang dengan salah satu narasumber kita dari Unit Kegiatan Mahasiswa Anafi. Oke, boleh langsung kita sapa aja ya teman-teman. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih loh Kang sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini. Boleh Kang perkenalkan dulu siapa namanya dan jabatannya sebagai apa nih di UKM Anafi? Nama saya Tian, dari Ketua Umum UDK Anafi Utama. Oh, boleh dulu Kang perkenalkan dulu dari prodi apa sih Kang ini dan dari angkatan berapa gitu? Kalau prodi saya itu manajemen angkatan 2018. Nah, oke. Pasti teman-teman pada penasaran kan di UKM Anafi ini tuh ada apa aja sih gitu. Boleh kita langsung tanya ya sama Akangnya. Oke Kang, yang pertama, untuk UKM Anafi sendiri ini sebenarnya apa sih Kang? UKM Anafi itu kerohanian agama Islam yang mewadahi memfasilitasi mahasiswa di Widyatama dan masyarakat sekitarnya. Jadi UKM keagamaan gitu ya Kang ya. Oke, jadi tujuan dan fungsi dari UKM ini sendiri apa sih Kang? Tujuan dan fungsinya itu lebih ke memberikan nilai-nilai Islam lebih dalam lagi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah sekali ya teman-teman. Oke, Prokja di masa bakti 2020 dan 2001 itu kira-kira apa sih Kang? Kan kita kan pasti banyak ya perbedaan di antara kondisi normal dan ketika sekarang gitu, ketika COVID gitu. Boleh diceritain sedikit Kang? Kalau Prokjanya itu ada keputrian yang khusus lebih mewadahi fasilitasi kajian kemuslimahan, entah itu sharing-sharing atau yang lebih dalamnya lagi. Terus ada Anafi Inspiration Talk, nah itu lebih ke self improvement seperti kita kayak cara manajemen dirinya kayak seperti apa buat antara kuliah, organisasi, dan prestasi. Oh, cara manage waktunya gitu ya Kang ya. Terus ada ngobrol perkara Islam, itu lebih membahas tentang keislaman. Kayak misalkan fikih sholat, sirah nabawiyah, sejarah pemuda di zaman Rasul dan di zaman sekarang itu seperti apa sih. Diteladani juga gitu ya Kang ya. Nah itu dibahas di Prokja Ngopi itu. Jadi banyak sekali ya teman-teman kegiatan yang ada di UKM Anafi ini gitu ya Kang ya. Untuk tadi nih Kang, terdiri dari departemen atau bidang apa aja sih Kang? Kalau departemen itu ada 4. Yang pertama itu ada Departemen Anisa yang kajian kemuslimahan, putrian. Terus ada PD, pendidikan dan dakwah, Infokom, dan sosial. Untuk yang tadi nih Kang, kan Akang kan sempat menyinggung ya departemen ada yang untuk dakwah atau kajian gitu Kang. Yeah. Jadi untuk para maba gitu kan Kang yang ingin masuk ke Anafi ini departemen kajian itu harus bisa belajar dakwah atau bagaimana itu Kang? Sebenarnya sih kalau untuk PD itu nggak harus dakwah, tapi seluruh departemen itu harus bisa dakwah dari mulai dirinya sendiri. Misalkan kita di kelasnya juga harus ngajak sholat misalkan. Nah itu makanya ada kaderisasi pembinaan. Jadi nggak kayak misalkan dari fikihnya dulu seperti apa, ntar dibelajar di pembinaan internal gitu. Kalau untuk masuk ke Anafi sendiri nih Kang, itu tuh ada syarat nggak sih? Misalnya kita harus dites ngaji dulu atau bagaimana Kang? Kalau syaratnya sih nggak ada, yang penting mau aja dulu. Tapi di sana pasti belajar hafalan juga gitu ya Kang ya? Ada kegiatan rutinnya nggak nih Kang? Kira-kira kita harus setor hafalan kah atau apa gitu? Kalau setoran hafalan sih untuk tahun ini sebenarnya ditiadakan dulu. Tapi kalau misalkan ada yang mau berminat, itu kita bisa ngadain di setoran online misalkan. Jadi sekarang pun semuanya serba online gitu ya Kang ya? Bahkan kajian juga online, itu kayak gimana tuh Kang? Kalau kajian online sih sebenarnya ya, secara umumnya kalau kajian online agak kurang kena gitu. Oh iya, kurang efektif gitu ya Kang ya? Ada yang lagi ngobrol ternyata ustadznya di mute. Jadi nggak sadar. Oh pernah itu kejadian Kang? Oh iya. Ada yang nggak tahu cara matiinnya kayak gimana ustadznya. Gaptek teknologi juga gitu ya Kang ya? Jadi tapi cobain aja dulu gitu. supaya beradaptasi sih. Iya betul. Kalau untuk kajian sendiri itu biasanya per bulannya berapa kali sih Kang? Per bulannya itu antara 1 sampai 2 kali. Oh gitu, tapi selalu online gitu ya Kang ya? Online. Oke, sebelumnya saya juga pernah denger nih Kang, katanya di Anafi ini kita dibelajarin cara menyembelih kurban gitu ya Kang ya? Iya. Boleh diceritakan sedikit gimana Kang? Kalau kurban itu kan biasanya per tahun itu kita kerjasama bareng DKM di Masjid Widyatama Al Makmur. Nah DKM ini
minta tolong ke Anafi buat ngurus dari A sampai Z-nya, dari yang motongnya, kecuali sapinya itu bareng dibeli sama Yayasan Widyatama. Nah itu sama kita diurusin dari mulai peralatannya, seperti goloknya, mungkin kalau goloknya dari si penyembelihnya, kayak misalkan tatahan kayunya, kresek dan sebagainya itu diurus sama UKM Anafi gitu. Jadi menyediakan dari Anafinya gitu ya. Nah ternyata banyak banget nih Kang pertanyaan yang udah masuk. Boleh ya langsung kita jawabin aja ya dari teman-teman. Oke, ini aku bakal bacain pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, yang pertama, bagaimana cara Anafi beradaptasi di masa pandemi seperti ini Kang? Kalau untuk adaptasi sih intinya komunikasi. Kalau kita itu mulai dari bulan Oktober, November itu kita ngadain telepon satu orang satu hari. Oh gitu Kang? Ya, Oh. jadi nanyain kabar. Silaturahmi gitu kan? Ya, sama nanyain aja kabar, misalkan apa, kuliahnya kayak gimana, gitu. Terus tadi juga ada ngopi-ngopi itu ya Kang ya? Iya. Seru ya teman-teman. Oke, yang kedua nih Kang, apa sih Kang manfaat masuk Anafi gitu? Manfaatnya sih yang pertama itu dapat teman yang soleh. Ya, selingkungan gitu ya Kang ya? Iya. Sama mungkin lingkungannya itu mungkin bagi teman-teman yang baru hijrah mungkin kayak yang agak risih gitu. Kalau Anafi ngomonginnya akhirat mulu, kita kan masih di dunia. Iya betul Kang, betul. Saya pun sendiri seperti itu sih Kang sebenarnya. Iya. Jadi bisa dijelasin lagi nggak Kang manfaat apa aja sih selain itu gitu? Manfaatnya mungkin yang pertama itu teman soleh, yang kedua itu bisa belajar Islam lebih baik lagi. Ternyata kalau misalnya kita lebih dalam lagi, banyak hal-hal yang kita nggak didapetin di hal yang di luar di Islam itu. Iya ya, ternyata masih banyak banget gitu ya Kang ya kalau di Islam itu gimana ya. Jadi buat teman-teman jangan takut ya kalau misalkan kalian ada yang mau masuk ke Anafi gitu ya, karena di sini pun kita belajar sama-sama gitu ya Kang. Nah, bagi teman-teman Widyatama di luar sana yang ingin produknya kita promosikan secara cuma-cuma, bisa langsung cek postingan Instagram @widyatama.id ya. Nah, di sini juga aku udah ada nih salah satu produk dari mahasiswa Widyatama yang namanya Odel. Jadi ini tuh merupakan scarf ya bagi teman-teman yang berhijab kayak aku. Ini lucu banget ya teman-teman, ada warna marun juga nih. Terus di situ juga samping akangnya ada warna pink ya, pink kayak nude gitulah yang selera kita. Oke, jadi buat beli scarf ini teman-teman bisa langsung cek Instagramnya @odelscraft dan @fatalmistake ya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa cek postingan Instagram @widyatama.id dan @pemautama ya. Jadi di sana kalian bisa lihat rules-rulesnya untuk bisa mengikuti giveaway ini ya. Nah nggak terasa nih teman-teman, kita udah ngobrol banyak banget sama akangnya ya. Nggak terasa banget ya akangnya, kita udah ngobrol bentar, udah sharing, udah cerita-cerita kayak di Anafi itu apa aja sih kegiatannya gitu teman-teman. Nah jadi kita cukupkan sampai sini aja ya teman-teman. Oke, makasih ya Kang ya atas waktunya, atas informasinya, udah menyempatkan hadir di podcast hari ini gitu. Semoga nanti di lain waktu kita bisa jumpa ya Kang ya. Oke, yang terakhir ada yang mau disampaikan oleh Akang untuk teman-teman Anafi di rumah gitu? Untuk Anafi dan mahasiswa Widyatama tetap semangat belajarnya. Kalau misalkan baru hijrah atau ini lanjutin aja terus. Mungkin itu ada cobaannya ya dikit-dikit, nggak apa-apa lah. Iya, kita sama-sama belajar aja ya teman-teman. Boleh Akang promosiin juga mungkin Instagram Anafi? Follow @anafiutama sama @departemen Dep Anissa. Oke, terima kasih Kak Utama yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya di rumah. Ya, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.